Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya M. Said Ibrahim. Saya mengajar di SMP Seribu dari Malang, bidang studi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Standar kompetensinya ini. Kompetensi dasar ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas atau respirasi. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Berikut adalah reaksi kimianya. Pernapasan yang menggunakan oksigen disebut pernapasan aerob. Sedangkan pernapasan yang tidak menggunakan oksigen disebut pernapasan anaerob. Contohnya jamur dan bakteri. Alat respirasi. Alat respirasi pada makhluk hidup: paru-paru, trakea, insan, paru-paru buku, stomata. Ciri yang kedua, bergerak. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, artinya disertai dengan perpindahan. Hewan memiliki alat gerak beraneka ragam, kaki pada sebagian besar vertebrata, sirip pada ikan, sayap pada burung, kaki semu pada amoeba proteus, bulu cambuk atau flagel pada Euglena viridis, bulu getar atau silia pada Paramecium caudatum. Ciri makhluk hidup yang ketiga, memerlukan makanan. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan sangat bergantung pada makhluk hidup lain atau heterotrof. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik dari sekelilingnya, dibantu oleh energi cahaya yang berasal dari matahari. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri disebut bersifat autotrof. Berikut adalah reaksi kimia proses fotosintesis pada makhluk hidup tumbuhan. Ciri yang keempat, tumbuh dan berkembang. Perlu diketahui anak-anak, sifat pertumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kuantitatif, yaitu berhubungan dengan berat tinggi besar atau volume dan ukuran. Yang kedua, irreversible, yang berkaitan dengan makhluk hidup, proses pertumbuhannya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor hereditas atau gen dan faktor lingkungan. Anak-anak, perlu kalian ketahui apa itu berkembang dan apa perbedaannya dengan tumbuh. Yuk kita simak pembahasan berikutnya. 5. Berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah dan menambah jumlah generasinya. Perkembangbiakan dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan secara tak kawin, induknya satu. Kedua, perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan secara kawin dan induknya ada dua, yaitu jantan dan betina. 6. Peka terhadap rangsang. Tumbuhan mereaksi adanya rangsang. Contohnya, putri malu mengatupkan daunnya saat disentuh. Indra merupakan alat tubuh yang peka terhadap satu rangsangan. Alat indra pada manusia dan hewan antara lain: pertama, mata, yaitu peka terhadap rangsang cahaya. Yang kedua, telinga, peka terhadap rangsang getaran suara. 3. Hidung,
peka terhadap rangsang bau. 4. Kulit, peka terhadap rangsang panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan luka. 5. Lidah, peka terhadap rasa, pahit, manis, dan asin. 7. Mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernafasan atau respirasi, ekskresi, dan defekasi. Proses pernafasan mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Proses ekskresi mengeluarkan urin. Dan defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses atau kotoran. Nah, anak-anak, tentunya kalian sudah memahami ciri-ciri makhluk hidup. Berikut ringkasan materi kita hari ini, yaitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.